Tidur. Gua tidur ya. Paling murang-maring. Nah, itu sih pilihan. Paling murang-maring sih. Tips pertama ketika Anda merasa kesepian dan apa? Tidur lah. Ada yang bermain. Tidur ketika bangun sepi lagi, lalu tidur Karena lagi. kalau misalkan Anda tidak tidur dan terus merasa kesepian dan apa, itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Germa Bermuda, berbicara seputar anak muda bersama gua Egi Bura, Andi, Rai. Yo Abdul. Wah. Halo. Kembali lagi bersama gua Egi Bura. Andi Burayot. Anjir Yot. Yot Abdul. Bersama gua Egi Bura. Oke, bersama Andi. Yot. Kita berdua Egi Andi Buraya. Burayot. Tidak estetik. Parah emang. Oke, episode kali ini kita akan berbicara sesuatu. Kalau misalkan gua dan Andi yang barengan, biasanya sesuatunya receh gitu kan. Tidak bermanfaat. Ini konten yang tidak bermanfaat. Kita akan berbicara mengenai cara mengatasi kesepian dan rasa hampa. Iya, alone. Alone. Ini adalah segmen yang memperbolehkan kalian semua traveling. Oke. Mulai dari definisi apa itu kesepian, apa itu hampa. Oke, menurut KBBI. Bisa dicek tim menurut KBBI apa? Oke, kalau misalkan gua pribadi, kalau misalkan kesepian itu di mana kita merasa bahwa kita tuh merasa diri itu sendiri sepi gitu kan. Kadang-kala ada yang kesepian dalam keramaian. Ya mungkin sih lebih ke perasaan kita itu kayak kok gua gak ada siapa-siapa ya gitu kan. Kalau misalkan kok hati gua kok kesepian atau misalkan dalam artian tuh kok gua gak bisa bersama kayak gitulah. Jadi kok gak jelas. Hampa Kalau hampa apa ya? Jadi ketika lu menjalani sesuatu yang gak ada rasanya gitu. Ya hamba aja. Berbuah nol. Gitu. Ya berbuah tuh. Ya menurut lu gimana itu kesepian? Ya menurut lu aja lah. Lu aja gak usah. Rasa kesepian dan hampa itu kadang bisa satu arti ya. Sulit membedakan gitu ya, kesepian dan rasa hampa. Tapi ya, beda sih menurut gue. Ada pembeda, berarti apa pembedanya? Kan kalau tadi hampa tuh ketika menjalani sesuatu rasanya lu hampa. Kalau kesepian? Kalau kesepian mah lebih kepada lu tuh apa ya? Gak ada siapa-siapa gitu, sepi dalam hati meskipun banyak orang tapi kok hati gua agak terisi gitu. Sepi aja gitu. Kok pikiran gue hampa sekali ya? Gak ada yang gue mau ucapin. Oke, kalau misalkan rasa kesepian dan hampa nih, berarti kita gak usah pukul rata umur gitu ya, karena maupun tua muda itu pasti mengalami fase itu gitu. Iya, bayarnya kesepian kok. Mau itu yang punya pasangan maupun yang gak pasangan itu pasti punya ada sisi hampanya. Biasanya penyebab terjadinya rasa hampa dan kesepian itu gimana? Biasanya gitu. Kalau yang gue rasain ya, kalau gue itu merasa kesepian itu ketika misal apa ya? Hati gue tuh misalkan ketika gue tuh lagi pengen ditemani gitu ya. Oke. Tapi nggak ada siapa-siapa gitu kan ya. Nggak ada orang untuk bercerita, nggak ada orang untuk menuangkan perasaannya, bercerita lah. Jadi kesepian tuh lebih kayak gitu sih kalau gue ya, di kasus gue. Karena gue tuh terbiasa kalau di rumah itu sendiri ya. Karena terbiasa sendiri. Lu udah bersahabat dengan rasa kesepian. Ya kalau gue sih bisa dibilang bisa berdamai lah, sudah bisa berdamai lah. Caranya ketika lu merasa kesepian dan hampa, gak ada solusi nih, gak ada yang menemani, gak ada teman chat atau teman ngobrol gitu. Apa? Kalau gue sih kalau misalkan melakukan aktivitas lain sih yang memang kayak gue tuh suka melakukan aktivitas itu walaupun gue sendiri gitu. Contoh kalau misalkan si aktivitas itu gak bisa lo lakuin pada saat itu, misalkan apa? Gua tidur ya. Paling murang-maring. Nah, itu sih pilihan. Paling murang-maring sih. Tips pertama ketika Anda merasa kesepian dan apa? Tidur lah. Ada yang bermain. Tidur ketika bangun sepi lagi, lalu tidur Karena lagi. kalau misalkan Anda tidak tidur dan terus merasa kesepian dan apa, itu bisa jadi guling pun terlihat seperti bantal coy.
Guling terlihat seperti bantai. Kayaknya di mana gitu. Ya paling tempat tidur aja gulingnya. Ya paling gua tempat tidur peluk guling sambil nangis. Nah, paling gitu. Terus lu nanya gue. Oke, kalau misalkan cukup lumayan berpengalaman dalam merasa kesepian. Oke. Pernah nggak lo ketika bareng pasangan lo tuh kesepian? Pernah. Gimana? Bukan pernah, sering. Terjadi sering banget sih. Sering. Kenapa? Coba cerita. Gini, Coba cerita. kesepian dan apa itu gua perluas ya makanya. Gua setuju dengan pendapat lo tadi ketika kita gak ada teman. Cuman gua perluas. Kesepian dan hampa itu ketika kita berteman tapi frekuensi kita beda, coy. Oke. Style kita atau cara kita berpikir itu beda. Oke. Kayak lo tadi pertanyaan, pernah gak lo ketika bersama pasangan bersama? Sering. Karena obrolan gua gak satu frekuensi dengan dia. Ketika gua timpa tapi gak ada apa ya, gak komunikatif gitu, mentok coy. Jadi kadang-kala kesepian itu bisa terjadi di lingkungan yang ramai, di lingkungan yang Anda dan dia sedang bersama gitu. Ya tapi itu ya berarti frekuensi ya. Jadi lebih ke tadi berarti kan frekuensi kan ibarat nanti ke cara hidup, cara pandang, cara berpikir, cara dalam memilih topik obrolan gitu, frekuensi kan. Cara pandang, cara komunikasi lah kayak gitu ya, benar. Nah kalau misalkan lu kayak gitu, lu ngapain sama pasangan? Kalau ketika sudah deadlock gitu? Ya biasanya sih kalau misalkan sebagai cowok gitu ya, sebagai cowok kan harus ngalah. Okay. Bukan ngalah dalam artian menjatuhkan harga diri atau elektabilitas gitu ya. Mengalah dalam artian cari aman coy. Soalnya kan mimik seorang cewek itu ketika udah gak nyaman kelihatan. Kita yang merasa trauma gitu kayak misalnya apa tiba-tiba cemberut gak jelas gitu kan. Ya biasanya gue alihkan topiknya ke yang umum, yang receh gitu, atau yang satu frekuensi dengan dia gitu. Meskipun itu gue gak terlalu memahami topik obrolan tersebut gitu. Oke. Nah berarti kalau misalkan pilihan terakhirnya adalah ngalah gitu. Salah satu pilihannya adalah yang lu sering lakuin apa? Ngalah itu gue urutan kedua sih. Yang pertama? Debat. Jadi gue bersikeras, ini harus kamu ngerti, ini harus kamu mampu kuasai gitu. Biasanya itu sih. Oh jadi kesepian lo tuh di ini ke depan. Jadi kayak tadi murang mareng gitu ya. Nah cara murang mareng salah satu representasinya adalah debat. Oke. Jadi meskipun pada akhirnya keberlangsungan hubungan lo setelah itu gak dijamin. Jadi pada intinya ketika lu debat, lu itu pengen diperhatikan lebih dan pengen ada yang bisa ditemani gitu ya. Ya itu satu. Yang kedua, gua merasa bahwa topik gua itu cukup berbobot atau cukup bagus untuk dia ketahui gitu. Tapi kalau misalnya menurut dia nggak cukup bagus untuk diketahui gimana? Tadi menurut gua. Oke. Nah kalau misalkan udah bicara tadi kesepian, nah ini udah bicara hampa ya. Biasanya kan, meskipun yang sudah pasangan, yang sudah menikah, yang sudah masih sendiri gitu kan, sudah sendiri. Kalau hampa, lu kayak gimana? Kalau hampa, karena gua sering baca puisi, prosa, novel gitu ya. Kalau hampa itu menurut gua kadang ada kecenderungan pengen mengakhiri semuanya sih, termasuk bunuh diri. Oh jadi ketika lu mau bunuh diri itu artinya lu udah hampa? Hampa berat gitu. Itu gue yang... Lo pernah ingin bunuh diri? Enggak, belum pernah. Berarti gue belum memasuki fase hampa versi gue gitu. Sejauh ini gue hanya merasa kesepian. Oke, kesepian. Kalau lu ada keringanan gak sih? Kalau gue kan hampa itu sampai ke ingin menekat bunuh diri atau mengakhiri semuanya. Kalau lu ada yang lebih ringan dari gue misalnya? Kalau gue sih nggak sampai kayak gitu sih. Kalau hampa. Karena gini coy. Gue juga sebenarnya kayak gitu, cuman kan karena ini setupnya harus dua sudut pandang, ya gue terpaksa gitu argumennya gitu. Lu tuh pengennya gini atau gitu sih? Jadi gini, kalau misalkan gue itu, kalau misalkan lu tadi sampai ingin bunuh diri, kalau gue paling suka ingin apa ya? Kalau gue tuh paling seringnya kalau misalkan lagi hampa, pertama gue paling jalan-jalan sih. Oke, jalan-jalan. Traveling lah, paling lebih seperti meskipun itu. Sendiri gitu. Meskipun sendiri, karena apa ya? Gue bisa merasakan me time dalam artian bukan gue kesepian ya, tapi gue bisa menyalurkan gitu kan. Karena lo udah jenuh tergantung sama orang lain. Misalkan gue udah tergantung orang lain dengan suatu lingkungan, kan gue tuh kadang merasa apa ya, gue paling dalam satu hari harus meluangkan jalan-jalan ke tempat-tempat yang memang hijau lah dalam artian kayak gitu. Dalam artian membuat telinga lo itu sejuk, apa sih, hening gitu ya, syahdu. Herang mata herang cai guna lautnya.
Apa dingin telinga herang mata dingin telinga Pisil herang panon ambil. gak mau bahasa Sunda, pengen bahasa ini apa, dingin telinga jernih mantan. Oke. Jernih mantan Slong gitu ya. ya selong. Lo biasanya lo harus pergi ke mall atau ke kafe. Slong gitu mantan. Kalau ke kafe enggak sih, kalau gua lagi hampa mah ya lebih ke alam back to nature lah. Berarti karena ini adalah tips untuk mengatasi rasa hampa dan kesepian. Yang pertama tadi apa? Back to nature. Yang kedua berarti. Yang pertama kan tidur. Kalau misalnya lo udah mentok gak ada teman, gak ada solusi, lo baik tidur. Yang kedua berarti cari situasi yang damai. Nah, gitu ya. Kan tergantung ya. Kayak lo misalkan mengatasi hampa, back to nature. Kalau misalkan sisi lain teman-teman semua ada yang clubbing, ada yang ke masjid mungkin bisa kan. Okay. Ada yang ke tempat ibadah gitu. Baik to Allah gitu kan. Ada yang ke terminal. Oke. Ada yang BO. Apaan itu? Apaan OB? OB, Peace Boy. Oke. Yang ketiga apa coy? Nah, kalau misalkan Sudah gua garis set ini. Ya, oke, kalau misalkan kesepian dan hampa, barangkali memang tadi frekuensi yang berbeda. Ya mungkin cobalah untuk apa ya? Belajarlah untuk beradaptasi gitu. Karena seringkali terkadang menurunkan ego berarti. Iya, menurunkan ego. Jadi kan kalau misalkan sekarang kita kekeh atau misalkan karena gue orangnya kayak gini. Iya, benar. Jadi lu kan terdengar ego ya. Kan lu mah kayak gitu, gua mah kayak gini. Ya udah. Lo gitu gua gini. Jadi jangan seperti itu. Jadi istilahnya jangan sampai kita menolak lingkungan, benar nggak? Ya. Lingkungan lo itu warnanya hijau misalnya, Ya. tapi lo bersikeras ingin warna putih atau hitam gitu. Tapi kadang-kala lo harus nurunin ego lo untuk menjadi hijau juga. Ya, gitu. kayak gitu lah. Atau bisa juga dibalik nih, lingkungan lo yang harus mengenal diri lo gitu ya. Kayak gitu. Kalau misalnya lingkungan pertemanan tuh harus tahu karakter gue ini seperti apa, jadi mereka bisa mengatur, Menyamakan frekuensi. bener. Ya, kayak gitu. Jadi carilah yang hijau dan teman-teman hitam. yang frekuensi. Oh gitu, carilah teman dan lingkungan yang satu frekuensi. Nah, kayak gitu. Atau bisa juga kalian yang menyamakan frekuensi dengan lingkungan. Nah, kayak gitulah. Yang keempat, Kalau misalkan lu hampa, ya, jangan bunuh diri. terus gue ya itu jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri itu. Berarti kalau kita dari sana, yang keempat adalah ketika kalian merasa kesepian dan apa, Jangan bunuh diri. jangan bunuh diri. Atau syukuri hidup gitu kan. Ya, intinya bersyukur sih, bro. Bersyukur lah. Bersyukur Karena lah. mungkin rasa hampa dan kesepian semesta berikan ke lo itu untuk lo belajar atau untuk lo lebih mencintai diri sendiri. Ya, karena menurut gue tuh berbicara kesepian dan hampa itu karena dunia ini sementara. Jadi semuanya juga bener. tidak menetap kok. Tidak ada yang selamanya menetap. Bener. Iya, semuanya sementara. Kebahagiaan, rasa sepi itu sementara ya. Sementara. Tingkat emosional juga sementara. Sementara. Cinta, benci, bosan, rindu juga Sementara. Jadi kalau misalkan ketika lo merasa kesepian dan hampa, bijaklah dalam memaknai waktu. Nah, Itu yang kelima. itu yang Gue nyari barusan itu. Maknailah waktu, udah gak sih? Yang keenam, tanggung sampai 20 berapa nih? Dekati orang tua. Dekati orang tua. Baik tuh. Mari kita cari argumentasinya. Karena Iya. kita gak kepikiran sama sekali. Ya karena terkadang ya kalau misalkan lu udah penat dalam artian lu hampa ketika di pekerjaan, lu misalkan sudah merasa gua kayaknya kesepian ya di pekerjaan ya. Kenapa? Apa salahnya back to home gitu. Bener. Kalau misalkan untuk teman-teman yang merantau nih, Iya. callingnya minimal kayak gitu. Bener. Jadi biasanya suara orang tua atau orang terkasih gitu Iya. mampu mengatasi rasa kesepian dan hampa. Ya kayak gitulah. Keren. Bagus. Orang tua ini. Itu tapi bukan Wah, itu orang bukan tua bukan. orang tua itu ya, Bukan. bukan orang tua itu, tapi orang tua yang memang real. Kalau biologis. orang tua yang versi dia itu balik ke definisi hampa gua, akhirnya lu bunuh diri, coy. Nah, itu mah biasanya otaknya gak gesrek ya. Ya keberapa tadi yang keenam? Yang keenam. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Ada lagi? Gue sembunyiin juga nih. Yang ketujuh. Ya, paling kalau misalkan nanti ketika lu merasa sepi atau hampa ya lakukan aktivitas yang memang bisa menyenangkan lo. Ya berarti lo harus tahu diri lo sendiri. Bener. Jadi istilahnya bisa kan rasa kesepian dan hampa itu melahirkan sebuah karya. Bisa. Bener gak sih? Iya. Para seniman kan melahirkan karya baik itu puisi, sastra, lagu atau apapun. Dari rasa. Nah, biasanya ketika mereka merasa kesepian dan hampa. Iya. Bukan semuanya ya, tapi sebagian dari mereka gitu. Yang ketujuh berarti carilah karya. Carilah, buatlah karya. Ciptakanlah karya. Ciptakanlah Oke. karya. Kayak gitu. Lumayan berisi juga ya sekarang. Oke.
Yang kedelapan? Yang kedelapan. Kok gua nanya lu, gua sih? Yang kedelapan dia apa yang kedelapan? Yang kedelapan adalah Buka Tinder. seumur hidup. Bisa. Udah tadi 10 hidup udah. Oh, Udah. Pokoknya inti dari pembahasan ini adalah ketika lo merasa kesepian dan hampa, sehatkanlah diri gitu ya. Dari kesemua poin yang kita bahas tadi, intinya adalah lo harus bersyukur dengan diri lo gitu. Jangan sampai lo maksain untuk jalan komunikasi yang gak satu frekuensi gitu. Bener gak sih? Ya betul. Jadi intinya itu. Masa sekarang harus close? Enggak. Masih banyak. Jadi, tenang. kalau misalkan lu tenang. tadi lu harus sembuhkan diri. Kalau misalkan pandangan gue ya, terkait lu nanti Iya, benar. merasa kesepian ataupun hampa, ya Anda bisa mencoba hal-hal baru. Ya, entah itu Anda bisa akan mengganggu isi orang. Oke, benar. Atau Karena kita harus memberikan tips bagi orang yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, gitu. termasuk pelakor atau pecekor. Enggak. Jadi yang penting adalah ketika kalian merasakan sepi dan hampa, itu wajar ya. Jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Tapi berupaya boleh kan? Berupaya boleh. Mengatasi itu boleh, tapi Tapi jangan dilawan karena semuanya sementara kok. Ya, entah itu sepi ataupun hampa, semuanya akan berlalu. Biarlah semuanya berlalu. Copyright. Enggak lah. Tet ya. Jadi apa yang Andi sampaikan sebenarnya saya juga setuju gitu. Gua juga setuju karena pada akhirnya kita harus berdamai dengan keadaan dan diri sendiri. Berdamailah dengan keadaan. Bener. Biasanya rasa kesepian dan apa itu timbul atas ketidakpuasan, bener gak sih? Kalau misalkan ego kalian tinggi ya sulit untuk memuaskan ego itu. Terus ditambah lagi sifat ego itu adalah mobilitasnya cepat. Kadang lu sekarang betah dengan ini, besok beda lagi gitu cuy. Jadi berdamailah dengan diri sendiri dan lingkungan gitu ya. Perasaan manusia berubah-ubah. Jadi ketika ada datang sepi atau apa, misalnya gue udah merasa sepi, ya lakukanlah hal yang lain lah gitu. Jangan diratapi gitu. Cari warna lain gitu. Cari kehidupannya atau warna yang lain. Bener. Kalau misalkan waktu lo masih luang, cari warna lain, cari kehidupan lain, suasana lain. Kalau misalkan udah agak luang, balik lagi ke poin nomor 1. Tidur. Karena itu bahaya, apalagi ketika Anda merasa kesepian malam hari, bahaya. Bahayanya takutnya kesambat gitu. Kalau misalkan lagi sepi, pernah nggak traveling jalan-jalan gitu. Jalan-jalan gua takut pernah traveling nggak? Pernah. Jadi andai kan gue sekarang nongkrong gitu sih, traveling gue masih kadar normal. Kadar normal di depan frame. Kalau di belakang frame beda lagi. Beda lagi ya. Tapi pernah nggak sih kalau misalnya cara ekstrim yang pernah lakuin ketika menghadapi sepi, pernah nggak? Cara yang paling ekstrim? Ekstrim dalam artian tidak wajar mungkin. Kan ekstrim tuh bisa yang sesuatu yang baik banget gitu ya, bisa yang buruk banget. Ya terserah, mau baik mau buruk. Lu tahu arahnya kemana? Gue tahu. Andai kan pertanyaan itu dari gua, bakalan sama. Jawab dulu. Hal ekstrim gua gak pernah. Gak pernah. Meskipun argumen tadi di awal gua sampai nekat bunuh diri, ada keinginan bunuh diri gitu kalau misalnya apa. Tapi nggak pernah sampai begitu sih. Bunuh diri kan ekstrim paling top lah ya. Kalau hal receh untuk ini kesepian dan keaman lo kayak gimana? Hal receh apa? Hal receh mungkin lo bisa yang lo pernah lakuin lah. Nonton. Hal receh nonton ya? Nonton apa? Itu berkelas coy kalau nonton. Nonton film itu berkelas sih kalau. Yang receh. Yang receh mungkin apa? Aduh, gangguin gebetan orang mungkin. Itu gak receh sih kamu? Bener sih. Gua scroll biasanya di WhatsApp atau apa gitu yang online siapa. Terus gue chat. Ngebales. Kadang ada yang ngebales, kadang enggak. Tapi kembali lagi ketika kita melakukan semuanya sebagai pelarian gitu ya, itu sifatnya sementara. Kayak misalkan lu sekarang. Tapi bro, pasangan juga sementara. Ya maksudnya kan kalau pasangan udah mengenal kita lebih jauh, terus pernah menciptakan momen bersama apa gitu ya, ada sesuatu yang harus kita jaga gitu. Lu jangan baca itu. Berarti kan tadi ya berbicara yang sementara kan, karena dunia ini sementara semuanya. Karena dunia ini sementara, jadi Anda merasa kesepian dan hampa, itu wajar. Iya kan, itu udah disampaikan. Nah, kalau tadi soal sepi dan hampa, kalau menurut lo nih, yang paling penting ketika kita merasakan sepi dan hampa, apa sih yang dapat lo ambil? Pelajaran atau misalnya yang pelajaran. Pelajaran. Mungkin
lu evaluasi ke depannya, gua merasa hampa dan kesepian ketika momentum gua gini gitu. Atau ketika gua balik ngampus, balik kumpul apaan sih lu? balik kumpulan organisasi hampa. Nah, berarti lu ke depannya harus siap-siap nih ketika lu kumpul organisasi terus bubar, lu siap-siap bakal merasa hampa. Jadi lu bisa mencari sesuatu untuk mengisi plot kosong itu, bro. Salah satunya itu. Yang kedua lu tadi bisa menciptakan karya mungkin. Kalau misalkan sisi positifnya, kalau misalkan sisi buruknya, Anda semua pasti punya versi masing-masing gitu. Ya. Sisi buruknya. Kalau kasusnya yang ke sisi buruk menurut lu gimana? Kalau sisi buruk ya jangan diperbanyak lah, atau bisa jadi itu malah membuat rasa kesepian dan hampa bertambah buruk. Jadi ini ya pelariannya yang memang ketergantungannya negatif. Negatif. Jadi kalau dari bahasan kita dari awal sampai akhir udah pasti ya secara keseluruhan istilahnya nggak bermanfaat, atau bisa juga minim manfaat. Tapi kita mau menyampaikan satu poin, bukan satu poin, satu kesimpulan gitu. Ketika Anda merasa kesepian dan hampa adalah harus melakukan apa? Nah, inilah konten yang kedua, tidak ada isi sama sekali. Sekian untuk episode kali ini bersama gua Egi Tutup, Andi Oncom. kami berdua Egi Andi Oncom tutup. Terima kasih orang baik, jangan lupa subrek. Jangan lupa Bye-bye. Ya, dadah.